Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempersembahkan demonstrasi konstekstual hasil analisis wawancara dengan dua kepala sekolah pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tujuan pembelajaran dari tugas ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah panduan pertanyaan saat wawancara. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batangan, Bapak Harun Sujianto, SPD, MSI. Berikut hasil wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SD Negeri Batursari, Kecamatan Batangan, Bapak Suhartono, MPD. Berikut adalah hasil refleksi wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batangan dan Kepala Sekolah SD Negeri Batursari, Kecamatan Batangan.
silakan masuk Bu Ani sama Bu Yuli. Iya, Pak. Monggo silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kemudian juga ini biasanya ada perlu yang saya. Monggo ada perlu apa ya? Gini, Pak. Menurut saya pagi ini Bapak sedang free. Saya sedang ya membaca-baca ini materi sama juga saja santai. Monggo ada perlu yang mau disampaikan silakan. Terima kasih. Maksud kedatangan kami berdua pagi hari ini menghadap Bapak itu, kami berdua ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan universal dalam memimpin di sekolah kita ini, Pak. Ya, itu ya intinya jadi ingin menggali informasi. Iya, Pak. Kebetulan memang tugas orang mengajar itu memang satu mungkin disisir atau membuat kebetulan materi pendidikan yang saya pelajari memang sudah terbaca ini tentang pengambilan keputusan dalam tugas ya. Monggo silakan. Oke. Ya, Oke. Terima kasih ya, Pak ya. Bapak di SMP Negeri 1 Batangan ini mengampu sebagai kepala sekolah sudah hampir 4 tahun, benar ya, Pak ya? Sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Selama Bapak mengampu 4 tahun di sini, pernahkah Bapak mengalami sebuah kasus yang merupakan dilema bagi Bapak? Kemudian selama 4 tahun ini saya beberapa kali menghadapi satu hal yang perlu keputusan dari kepala sekolah. Dalam mengambil keputusan itu juga kadang banyak pertimbangan yang juga menimbulkan dilema. Dilema itu artinya keputusan yang harus saya ambil ini nantinya harus mempertimbangkan kepentingan beberapa pihak. Iya, benar sekali yang disampaikan Pak Ulum bahwa sebuah keputusan itu tidak boleh mementingkan keputusan kita sendiri, tapi juga berpihak pada orang lain juga, kepentingan orang lain juga. Dalam mengambil keputusan tersebut, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih ya Bu Ani. Jadi ketika saya menghadapi suatu masalah atau kasus itu setiap kasus yang saya hadapi itu saya analisis, saya perhatikan, saya lihat apakah nanti kasus itu menunjuk pada dua pilihan, di mana pilihannya itu kalau saya memilih pilihan pertama itu benar, terus saya juga jika memilih pilihan itu juga benar seperti itu, maka kalau menghadapi kasus yang seperti itu berarti saya menganggap kasus itu adalah sebagai dilema etika karena benar versus benar, walaupun keduanya nanti juga butuh pertimbangan tertentu untuk menentukan keputusannya. Tapi jika kemudian ada masalah atau kasus yang saya hadapi, Oke Bapak, dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana cara panjenengan memutuskan sebuah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, apa yang bisa panjenengan petik dari apa yang jenengan sampaikan pada hari ini Bapak? Terima kasih, pengalaman memang menjadi guru yang terbaik, sehingga selama kasus-kasus yang kita sudah bisa memutuskan, itu yang pertama bahwa kita harus lebih awal untuk mengidentifikasi jenis kasusnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menguji dari kasus-kasus itu. Dengan benar itu kasusnya yang bagaimana, tentunya dengan diambil dari prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua kita, terutama ini yang prinsip itu tidak merugikan siswa. Jadi harus ada identifikasi jenis kasus yang lebih dini nilai. Iya. Berarti itu pengalaman itu memang guru yang paling utama ya Pak ya. Terus akhirnya Bapak itu bisa mencari atau memutuskan sebuah keputusan yang bijak tanpa merugikan orang lain, dan itu harus berpihak kepada siswa. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip
sih pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan Bapak tadi ya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Ngomong-ngomong, pernah tidak selama 15 tahun Bapak sebagai kepala sekolah itu mengalami dilema dalam pengambilan keputusan, Pak? Tetap ada, karena dilema itu kan tapi dilema itu kalau kita kelola dengan baik akan juga menghasilkan keputusan yang baik. Banyak sekali dilema itu, terutama kan kasus ini kan mereka merasa benar dan merasa benar, tapi dengan benar-benar dengan diuji itu kita akan dapat mengambil keputusan, oh ini ternyata yang baik ini harus berguna atau bermanfaat bagi warga sekolah yang lain, tidak bermanfaat untuk perorangan. Saya kira ya. Betul sekali ya Pak ya. Boleh tahu bisa diceritakan contoh satu kasus yang membuat Bapak menjadi dilema itu saat kasus apa Pak? Pernahkah yang paling mungkin ekstrim bagi jenengan atau mungkin kasus itu untuk penyelesaian yang memang benar-benar ekstra seperti itu? Banyak kasus yang terjadi seperti itu. Misalnya juga orang guru ini punya pandangan tentang ini. Sekolah kami sebenarnya kebetulan sekolah inklusi. Cara menangani siswa yang inklusi itu kan sebetulnya sudah ada kebijakan yang dalam menangani kasus itu. Tapi ada satu teman yang punya kebijakan sendiri. Tapi menurut saya kebijakan itu dalam menangani kasus inklusi itu ternyata hasilnya juga baik daripada yang ada kebijakan yang selama ini diterapkan sudah ada. Sehingga dengan diskusi itu akhirnya ketemu ternyata temuan teman kita yang menghadapi anak inklusi itu ternyata bisa diterima oleh teman-teman yang lain, sehingga dilema itu sudah dapat diatasi. Berarti ketika ada suatu kasus di mana di sekolah inklusi itu ada 2 bapak ibu guru, yang satu sudah bisa memakai kebijakan yang ada, terus yang satunya membuat kebijakan terbaru sendiri, tapi kebijakan dari beliaunya itu juga bisa diterima oleh siswa seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk memakai keduanya. Ya, kita pakai yang temuan itu juga bisa dipakai, yang kebijakan juga bisa dipakai, jadi tidak ada kontradiksi. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Demikian tadi Pak wawancara saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya Bapak. Semoga kelak saya sebagai generasi Bapak juga bisa sebijak Bapak dalam pengambilan keputusan. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil analisis wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batangan dan Kepala Sekolah SD Batursari Kecamatan Batangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.